Halo teman-teman, balik lagi ke channel YouTube gue. Hari ini gue mau merekomendasikan sebuah handphone yang menurut gue sangat value for money banget di tahun 2020. Handphone ini adalah Oppo Reno 10 Time Zoom. Kenapa saya bilang value for money banget? Karena harganya sudah turun lebih daripada 50% teman-teman. Harganya pertama kali keluar di tahun 2019 itu 13 juta teman-teman. Sekarang harganya tinggal 6 juta aja. Dan itu untuk varian yang 8256 ya teman-teman. Harga untuk 6 jutanya ini bisa kalian temukan apabila melakukan pembelian di eraspace.com. Oke? Nah, mari kita mulai aja pembahasan kenapa saya bilang handphone ini sangat value for money banget. Untuk di paket penjualannya sendiri dia sangat lengkap menurut saya. Jadi dia sudah mendapatkan casingnya, casing yang bukan casing silikon murahan. Jadi casingnya itu sangat oke menurut saya. Kemudian dia sudah mendapatkan anti gores bawaannya sendiri. Oke, kemudian untuk headsetnya sendiri dia sudah mendapatkan untuk yang headsetnya itu yang Type-C langsung. Oke, kemudian untuk chargernya sendiri dia sudah langsung menggunakan charger yang output maksimum ya, yang dia menggunakan Flex Charge 3.00 itu sekitar 20 watt. Oke, kemudian kelebihan lain dari handphone ini itu dari layarnya. Layarnya sendiri dia menggunakan panel OLED udah dengan layar bentang layarnya itu 6,6 inci, sudah menggunakan fingerprint dalam layar. Layar depannya bersih, tidak pakai tompel sama sekali. Karena kamera depannya itu pakai yang tipe pop-up kamera ya. Jadi dia yang model shark fin gitu. Kemudian untuk dari bahan bodinya sendiri itu dia menggunakan metal dan perpaduan metal dan kaca. Jadi udah sangat premium banget. Kemudian dari sisi performance-nya sendiri dia menggunakan chipset yang sangat oke, yaitu Snapdragon 855 yang menurut gue masih sangat overkill digunakan di tahun 2020 juga karena sepertinya belum banyak game ataupun media yang bisa mengoptimalisasi dari chipsetnya ini sendiri. Kemudian untuk performa kamera, mungkin sudah banyak reviewer juga yang membahasnya. Jadi kameranya ini termasuk cukup oke kok, bisa bersaing lah dengan Huawei P30 Pro, dengan iPhone 11 itu dia masih bisa bersaing. Nah, dengan harganya 6 juta itu kita sudah mendapatkan banyak keunggulan. Oh ya teman-teman, selain itu juga baterainya 4000 mAh. Dan juga seperti yang saya bilang tadi, dia sudah mendukung pengisian cepatnya itu 20 watt, jadi sudah cukup oke kok. Nah, tapi selain ada kelebihannya itu ada juga kekurangannya teman-teman. Kekurangan yang pertama itu adalah dia bodinya berat teman-teman. Nah, bodinya ini berat banget, jadi kalau untuk orang yang tidak suka HP berat, ya jangan dibeli. Selain itu dia sudah mendukung NFC, tapi sayangnya dia tidak mendukung pengisian cepat yang wireless. Tapi menurut saya untuk sampai saat ini sih wireless belum ada yang terlalu cepat ya. Dan saya juga lebih, kalau menurut saya sendiri sih ini pendapat pribadi soalnya ya, reviewnya teman-teman. Menurut saya untuk pengisian saya lebih suka menggunakan pengisian melalui kabel ya, karena itu biasanya lebih cepat dan lebih stabil. Karena mungkin ya untuk pengisian wireless itu masih kurang lah. Untuk penelitian sendiri mungkin masih memerlukan penelitian yang lebih banyak lagi. Nah, itu beberapa kelebihannya yang menurut gue cukup oke. Untuk harganya 6 juta itu mungkin untuk HP-HP baru harga 6 juta pun mungkin tidak bisa didapatkan dengan harga 6 juta. Baik itu seperti keluarganya Oppo sendiri, kayak Oppo Reno 3 itu menurut gua chipsetnya masih kalah. Untuk layarnya dan kameranya sendiri juga mungkin belum bisa menyaingi dari Oppo Reno 10 Zoom ini. Nah, apabila kita bandingkan dengan brand yang lain mungkin seperti Xiaomi, mungkin yang banyak yang fansnya Xiaomi ya, bilang fansnya Xiaomi itu kalau mending beli Xiaomi Note 10 aja, kan harganya juga mirip. 6 sampai 7 jutaan. Ya benar, itu tapi kalau kita tidak beli dari tengkulak, tapi kalau beli dari tengkulak harganya ya lebih mahal daripada handphone ini. Handphone ini kan harganya 6 juta aja. Dan untuk Xiaomi Mi Note 10 sendiri sih dia semuanya oke kecuali satu. Chipsetnya itu masih menggunakan Snapdragon yang 730G, yang dimana apabila kita gunakan handphonenya sendiri itu banyak yang mengeluh soal pengambilan gambar ya. Apabila melakukan pengambilan gambar itu prosesnya cukup lama. Oke, terus pasti banyak yang juga Samsung fan yang mengatakan, oh mending beli Samsung aja dengan harga 6 juta mungkin banyak yang bisa menyaingi HP ini. Tapi menurut saya sih nggak ada. Karena apabila kita membandingkan juga dengan flagship Samsung tahun lalu itu harganya juga masih 10 jutaan. Jadi belum bisa bersaing dengan HP ini. Kalaupun ada kelebihannya Samsung yang lain itu banyak yang mengatakan ya service center ini kan lebih bagus. Menurut gua nggak juga sih, karena service center Oppo juga sudah cukup banyak kok, dan siapa juga yang berharap handphone yang cepat rusak. Kalau untuk service di service center resmi juga itu nggak murah, mahal. Jadi ya kita berharap semua handphonenya nggak rusak aja. Terus untuk handphone Samsung itu bagus ya masuk ke Indonesia, cuma sayangnya cuma satu,
handphone Samsung yang masuk ke Indonesia itu menggunakan chipsetnya itu chipset Exynos. Menurut gue chipset Exynos itu tidak bisa dibandingkan dengan chipset Snapdragon, masih kalah jauh lah. Itu bisa kita lihat dari ini aja teman-teman. Di Samsung Galaxy Fold dia menggunakan chipsetnya yang Snapdragon. Kalau memang Exynos bisa bagus, kenapa dia tidak menggunakan itu? Kemudian untuk di Korea sendiri, untuk Samsung S20 yang di beberapa artikel saya baca, kalau yang masuk ke Korea itu justru aneh. Dia menjual di Korea itu yang menggunakan chipsetnya Snapdragon. Kenapa dia menggunakan Snapdragon? Oh, setelah saya cari-cari dan baca artikel, katanya apabila dibandingkan yang Snapdragon dengan Exynos itu yang sama-sama Samsung S20, ternyata lebih ini ya, lebih irit untuk konsumsi dayanya apabila menggunakan chipsetnya Snapdragon. Jadi ya kisarannya kayak Indonesia tuh dianaktirikan. Jadi itulah mungkin salah satu alasan juga kenapa saya lebih memilih menggunakan handphone Oppo sekarang dibanding merekomendasikan HP seperti Samsung mungkin. Oke, mungkin sekian dulu teman-teman. Mungkin ada beberapa hal yang lain juga yang bisa saya julitin dari beberapa brand yang lain. Karena menurut gue memang untuk value for money banget itu masih ini yang menang. Karena untuk penggunaan sehari-hari dan orang yang tidak terlalu rewel, menurut gue untuk harga 6 juta ini sangat worth it banget. Oke, apabila ada kritik dan saran mungkin bisa ditulis di bawah teman-teman ya. Oke, sekian dulu aja. Thank you teman-teman. Bye.